Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat dermawan sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang insyaallah hari ini kita akan membahas hadis ketiga di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga ini sebenarnya adalah hadis yang lebih merincikan daripada hadis yang sebelumnya kita bahas, yaitu hadis kedua tentang bagaimana pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Dan di dalam hadis ini yang ketiga ini lebih dispesifikkan lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika beliau mengatakan, aku mendengar daripada Nabi Muhammad SAW pernah berkata, bunyal Islam ala khamsin. Sesungguhnya Islam ini didirikan dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam didirikan, yang pertama kali rukunnya adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Ini merupakan kunci untuk kita seseorang bisa masuk ke dalam agama Islam. Sebanyak apapun kita mengerjakan sholat, sebanyak apapun kita berzakat atau bersedekah, berpuasa, tapi kalau sekalipun kita tidak mengikrarkan dengan mengucap 2 kalimat syahadat, maka kita belum dianggap sebagai orang muslim. Maka syahadat ini adalah yang pertama sekali yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikrarkan bahwasanya seorang itu sudah masuk ke dalam agama Islam, yang merupakan syahadat rukun Islam yang pertama. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Salat disebut oleh Nabi imanuddin, merupakan tiang daripada agama. Salat adalah yang terpenting daripada segala ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak sekali tentang bagaimana fadilah salat. Salat ada yang fardu, ada yang sunnah. Sebagaimana perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita hamba-hambanya untuk mengerjakan salat sebanyak 5 waktu. Dan luar biasa spesialnya salat, ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan wahyu tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad berada di atas muka bumi. Namun Allah ketika mewajibkan perintah salat, Allah Subhanahu wa taala khusus memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas langit dan berbincang langsung kepada Allah tanpa ada perantara malaikat Jibril. Sehingga spesial salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak salah ketika Nabi mengatakan as-salat imanuddin. Salat ini merupakan tiang daripada agama. Banyak sekali hadirin tentang bagaimana fadilah, ya, untuk kita penting memperhatikan yang berurusan dengan salat. Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, man hafadha ala salawatil khams ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa yu'taraf annaha haqqun lillah subhanahu wa ta'ala kana jasadahu haraman 'alan nar. Kata Nabi, barang siapa yang senantiasa menjaga salawat 5 waktu, salat 5 waktu, dengan wudu'nya, waktunya juga dijaga di awal waktu, wa ruku'iha, ketika dia rukuk dia jaga rukuknya, wa sujudiha, ketika sujud dia betul-betul menjaga sujudnya ketika dia salat, dan dia mengakui dan dia menyembahkan
Salatnya tersebut bahwasanya itu adalah hak yang harus diberikan kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan oleh Nabi untuk bagi orang yang melakukan hal ini, kana jasaduhu haraman 'alan nar. Maka jasad orang tersebut haram untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Juga di dalam hadis yang marfu' Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Awal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba adalah salat. Kita punya catatan amal yang senantiasa dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semua apa yang kita lakukan itu dicatat. Di antara semua catatan amal kita itu, yang pertama sekali diperiksa oleh Allah adalah sholatnya. Kata Nabi, kalau sholat kita bagus, maka dianggap semua amal ibadah kita yang lain juga dianggap bagus. Tapi kalau sholat kita berantakan, sholat kita tidak baik, maka semua amal kita itu dianggap tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita memperhatikan urusan sholat. Nabi SAW juga pernah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallin ilal jannah. Kalau nanti datangnya hari kiamat, maka orang-orang yang salat akan berdatangan masuk ke dalam surga secara berbaris-baris. Fata'ti awwalu zumrah kasyams. Maka barisan pertama, golongan pertama mereka akan datang, wajah mereka itu bak matahari, ibaratkan matahari sinarnya. Fataqul malaikah. Malaikat bertanya, "Man antum?" Siapa kalian? Maka mereka menjawab, nahnul muhafidhina 'alas shalah. Nahnul muhafidhuna 'alas shalah. Kami ini adalah orang-orang yang menjaga salat. Malaikat tanya lagi, kaifa kanat muhafadhatukum? Emangnya bagaimana cara kalian menjaga salat? Maka mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Ketika kami mendengar azan, kami sudah berada di dalam masjid. Artinya mereka-mereka ini adalah yang nanti diberikan cahaya daripada tubuh mereka, bak matahari, adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan waktu sholat. Belum azan mereka sudah berada di masjid. Lalu datang jumlah atau golongan yang kedua, mereka bercahaya tetapi ba'kal qamar lailatul qadar, ibarat bulan di malam lailatul qadar. Fataqulul malaikah. Maka malaikat bertanya, man antum? Siapa kalian? Mereka mengatakan, nahnul muhafiduna 'ala shalah. Kami juga orang-orang yang menjaga salat. Kaifa kana muhafadhatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat? Mereka mengatakan, kunna natawadda qabla al-waqti thumma nahduru ma'a sima'il adzan. Kami menjaga salat dengan cara kami sudah dalam keadaan berwudu sebelum masuk waktu, dan ketika azan berkumandang kami masuk ke dalam masjid. Artinya lebih terlambat dibandingkan golongan yang pertama. Lalu datang orang ketiga, golongan ketiga yang mana wajah mereka bersinar, tubuh mereka bersinar ibarat bintang yang ada di langit. Fataqulul malaikah. Malaikat juga bertanya, man antum? Siapa kalian? Mereka mengatakan, nahnul muhafiduna 'ala shalah. Kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Mereka ditanya lagi, qalu kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat? Maka mereka mengatakan, kunna natawadda ba'dal adzan. Kami menjaga salat, kami berwudu setelah mendengarkan azan. Artinya tiga-tiga ini menjaga salat di awal waktu mereka. Akan diberikan cahaya yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengibaratkan salat. Beliau berkata, salat ini ibarat posisinya seperti kepala di dalam tubuh manusia. Apabila orang tidak memiliki tangan, masih mungkin untuk bisa bertahan hidup. Orang tidak memiliki kaki, masih bisa bertahan hidup. Tetapi siapa di antara kita yang pernah melihat manusia tanpa punya kepala, yang tidak lagi memiliki kepala pada tubuhnya? Maka kata Imam Al-Haddad, orang yang tidak sholat ibarat orang yang sebenarnya hakikatnya sudah mati, ya, bangkai berjalan. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ita'uz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya, sebagaimana kita ketahui zakat ada dua macamnya, ada zakatul mal, ada zakatul badan atau zakat fitrah, zakat harta, dan ada zakat fitrah.
Kedua-duanya apabila sudah wajib untuk kita tunaikan, wajib untuk kita keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk kita tunaikan zakatnya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah." Lindungi harta kalian itu dengan zakat kalian, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nabi juga di dalam hadis yang lain pernah mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu sahaif minan nar safaihu minan nar fattaqwa biha jabhatuhu wa jambahu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumil qiyamah miqdaru 50,000 sanah. Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang memiliki zahab, emas ataupun perak. Artinya orang yang memiliki uang yang berlebih. La yuaddi haqqaha, tidak dia tunaikan hak daripada hartanya tersebut. Illa, kecuali idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaih minan nar, maka akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala dengan stempel daripada api neraka. Fatuqwa biha jabhatuhu wa jambahu wa dhahruhu, maka akan distempel di mana oleh Allah Subhanahu wa taala? Di jidatnya, di keningnya, dan pada punggungnya. Kullama barudat, setiap kali stempel itu mengering, u'idat lahu fi kana yawma miqdarihi 50,000 sanah, maka akan diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa 1.500 tahun. Dengan masa 50.000 tahun. Hatta yakdi Allah bainal ibad fayara sabilahu ilma ilal jannah wa imma ilan nar. Di dalam hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan, annahu yaji malu mani'iz zakah yaumal qiyamah tauqan fi unuqih minan nar. Apabila seseorang memiliki harta tapi tak dia keluarkan hartanya untuk dizakati, maka harta itu nanti di yaumil qiyamah akan menjadi seperti rantai, yang mana rantai itu akan mengikat kepada leher-leher kita, dan dikatakan lau anna dzalika tawdi'a fid dunya lahtarakat minhu. Kalau rantai itu dibiarkan oleh Allah untuk diletakkan di atas dunia, ya, yang kita berada pada saat ini, yang itu nanti setiap harta orang yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi rantai kepada leher seseorang. Kalau rantai itu diturunkan oleh Allah di muka bumi saat ini, maka rantai tersebut bisa membakar seluruh isi muka bumi. Wa taqatta'at jibaluha, bahkan rantai tersebut bisa menghancurkan gunung-gunung. Wa yabisat biharuha, bahkan kalau diletakkan di atas lautan, mengering lautan tersebut karena rantai yang begitu panas. Wa ma min abdi adda zakata malihi bi tibin nafsin illa jaa'a aqdan min nuri fi rukbatihi yashraq nur dzalikal 'aqd 'alal mu'minin yaumal qiyamah. Ya, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi bagi orang yang mengeluarkan zakat, kata Nabi Muhammad SAW, harta tersebut akan menjadi ikatan untuknya, yang mana ikatan tersebut dibuat oleh Allah daripada nur, yang mana akan terikat nur tersebut, cahaya ikatan tersebut di leher seseorang, yang mana nur tersebut akan menyinari, ya, kepada orang mukmin di hari kiamat nanti. Hatta yamshi fi nurihi 'ala sirat wa yadkhulul jannah, sampai orang tersebut akan mudah dengan nur, dengan cahaya yang diberikan oleh Allah tersebut untuk berjalan di atas sirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus sekali untuk kita perhatikan. Bagaimana pentingnya untuk kita senantiasa menunaikan zakat. Setiap harta kita ada haknya orang. Ada haknya orang-orang yang membutuhkan daripada hartanya kita. Mereka mendapatkan harta kita yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, dan mereka digolongkan sebagai ahlu riddah, orang-orang yang murtad. Itu pentingnya zakat. Lalu yang keempat, kata Nabi SAW, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan atau melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk mengerjakan ibadah haji tersebut. Haji hanya bagi orang yang mampu. Kalau kita memiliki kemampuan
untuk melakukan perjalanan, baik dengan bekalnya. Bekal juga termasuk bekal untuk kita berangkat dan bekal untuk orang-orang yang kita tinggalkan ketika kita melakukan ibadah haji, dan kebutuhan-kebutuhan lain di saat untuk kita melakukan ibadah haji. Maka apabila kita sudah mampu, wajib untuk kita mengerjakan ibadah haji tersebut. Jangan pernah menunda-nunda ibadah haji apabila kita sudah mampu. Terkadang kita melihat banyaknya orang di zaman sekarang, mobil berjejer, rumah tidak cukup satu, akan tetapi belum sempat pernah pergi untuk melakukan ibadah haji. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak mau melakukan ibadah haji, maka kata Nabi SAW, kalau orang tersebut mati, dia tinggal memilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Tidak ada mati dalam keadaan Muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mampu tapi tidak mau melakukan ibadah haji. Cukuplah untuk kita menahan hawa nafsu kita. Ya, tidak perlulah untuk kita terlalu bergelimangan harta, kita beli ini dan itu, mobil kita kita koleksi dan segala macamnya, tapi haji tidak kita tunaikan, yang itu merupakan rukun Islam, salah satu rukun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan haji, ya, ganjarannya juga begitu besar. Kata Nabi SAW, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Apabila seseorang melakukan umrah lalu melakukan umrah lagi, antara umrah yang satu dengan umrah yang kedua, kata Nabi Muhammad, maka itu dapat mengampuni dosa-dosanya. Dan kata Nabi, wal hajjul mabrur, orang yang melakukan ibadah haji yang mabrur hajinya, laisa lahu al jaza', tidak ada balasan yang lebih pantas bagi orang tersebut illal jannah, kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui di dalam haji itu ada satu amalan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, yang merupakan inti daripada haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika orang-orang wukuf di Arafah, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan, kata Nabi Muhammad, orang yang wukuf di Arafah adalah orang-orang yang keluar daripada perut ibunya tanpa membawa dosa satupun. Lalu yang keempat, wasaumu Ramadan, yang sesaat lagi kita akan masuk ke dalamnya, yaitu rukun Islam yang kelima, saumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Ya, jangan bermain-main di dalam berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Fokus kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita membenarkan, memperbaguskan lagi puasa kita. Jangan hanya sekedar untuk menahan lapar, haus. Kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapat puasanya daripada puasanya kecuali lapar dan haus sahaja. Ya, artinya menunjukkan yang dia jaga hanya tak makan, tak minum, tapi dia tak menjaga pandangannya, tak menjaga lisannya. Sementara itu yang harus lebih penting untuk kita jaga. Maka puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi menahan daripada segala hawa nafsu, menahan daripada segala syahwat. Mata kita untuk tidak memandang sembarangan, mulut kita untuk kita timbang ketika kita sebelum berbicara. Itu adalah esensi daripada puasa, yang artinya adalah imsak. Makna puasa itu adalah asom, maknanya adalah imsak, menahan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.